wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita semuanya kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia ini dalam rangkaian acara yang insyaallah tak mulia, yaitu silaturahim dan halal bihalal sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan rangkaian acara ini dari awal hingga akhirnya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikut yang setia hingga hari kiamat nanti. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang di hari akhir nanti yang mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu jamaah MTA Barokah yang dirahmati Allah sekaligus yang kami hormati, manusia adalah makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Apa artinya ibu? Apa artinya makhluk manusia itu sebagai makhluk sosial? Artinya adalah tidak bisa hidup sendiri. Mau tidak mau harus berinteraksi dengan orang lain. Kenapa? Karena dia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, melainkan selalu membutuhkan bantuan orang lain. Apa kebutuhan manusia? Jasmani atau rohani? Dua-duanya itu tidak bisa dipenuhi sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis, kebutuhan jasmani ataupun kebutuhan rohani. Apa kebutuhan jasmani? Contohnya makanan, minuman, pakaian, rumah, kendaraan. Bisa nggak itu semuanya kita penuhi sendiri? Tidak bisa. Pasti kita membutuhkan bantuan orang lain. Nasi yang ada di piring kita itu, berapa orang yang membantu sampai siap kita makan? Berapa orang itu? Coba kita pikirkan. Petaninya, yang menggarap tanahnya, kemudian butuh pupuk untuk orang yang bikin pupuk, yang pedagang pupuk, kemudian setelah panen di butuh orang lagi, kemudian butuh penjual sampai di rumah kita akan kita masak, butuh panci, butuh orang yang bikin panci, butuh penjual panci, kemudian butuh kompor, butuh gas. Gas itu panjang ceritanya sampai tabung kita itu. Berapa orang yang sudah membantu nasi yang akan kita santap tadi? Makanya manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Ini kebetulan fisik. Yang kedua, kebutuhan psikis atau kebutuhan, kalau tadi itu lahir, kebutuhan batin. Apa kebutuhan batin manusia? Ketenangan,
juga tidak bisa dipenuhi sendiri, melainkan butuh bantuan orang lain. Contohnya menikah. Maka kalau kita itu mensyariatkan kita untuk menikah, ayatnya bisa di surat Al-Nur ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah adalah menciptakan dan menjadikan itu pasangan. Ada pasangannya Hawa, istri pasangannya suami, suami pasangannya istri. Untuk apa Allah menciptakan berpasang-pasang tadi? Litaskunu ilaiha, agar kalian itu mendapatkan ketenangan darinya. Yaitu siapa? Pasangannya tadi. Jadi tujuan Allah menciptakan berpasangan supaya kita mendapatkan ketenangan. Ini ayat yang biasa kita dengar, sakinah, mawaddah, warahmah. Salah satunya akan mendapatkan ketenangan dan menikah itu. Itu suara. Jadi kebutuhan psikis kita itu juga tidak bisa kita penuhi sendiri, membutuhkan orang lain. Contoh yang lain, semacam ini pengajian ini. Kalau tadi makan dan lain itu kebutuhan atau santapan jasmani. Pengajian ini santapan apa bu? Nah, ada jasmaninya, ada rohaninya. Ada jasmaninya sudah diadakan itu. Juga ada pengajian ini adalah santapan rohani. Ya. Yang kita dapatkan dari pengajian itu adalah ilmu, dan ilmu itu memberi ketenangan, ketenangan psikis, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Salah satunya dengan pengajian. Nah itu pengajian. Makanya tadi sampai tenang itu ngantuk, gitu ya. Karena di majelis itu bikin ketenangan. Nah, di majelis ilmu kita berguru, atau kalau kita bertetap langsung buku media, ada televisi, radio, apalagi sekarang HP, semua kita tinggal cari saja ustaz siapa, muncul semua. Itu media yang diberi orang. Jadi kebutuhan bisnis pun itu tidak bisa kita penuhi, melainkan membutuhkan bantuan orang lain. Sudah. Dalam berinteraksi dengan orang lain, dalam bermasyarakat, dalam bergaul dengan orang lain, ada risikonya atau tidak? Ibu, dalam berinteraksi dengan orang lain ada risikonya atau tidak? Apa risikonya ibu? Kadang gesekan, kadang sibuk-sibukan, kadang cekcok, kadang salah-salah. Semakin banyak interaksi dengan orang, resikonya semakin banyak. Karena kita itu berinteraksi dengan manusia beragam karakternya. Ada yang pemarah, ada yang sabar.
Kemudian kita sebagai makhluk sosial harus berinteraksi dengan orang lain. Sementara berinteraksi dengan orang lain ada resikonya. Kemudian bagaimana kita tetap berinteraksi dengan orang lain akan tetapi hati kita tetap tenang? Ini yang kita jawab. Caranya adalah dengan menjadi manusia yang berjiwa besar. Apa artinya menjadi manusia yang berjiwa besar? Pada saya bisa kasih revolusi. Menjadi manusia yang berjiwa besar artinya menjadi pemaaf. Manusia yang berjiwa besar itu yang mudah melupakan kesalahan orang lain terhadap pribadi kita, mudah memaafkan kesalahan orang lain terhadap pribadi kita. Kemudian memaafkan mudah atau susah ibu-ibu, mudah atau susah ibu belum sepakat ini. Mayoritas apa? Susah ya. Gampang diucapkan, susah dipraktekkan. Menjadi seorang pemaaf itu mudah diucapkan, tapi susah dilakukan, dipraktekkan. Setuju ibu? Setuju ya? Manusia itu ada 4 macam. Yang pertama, susah tersinggung, mudah memaafkan. Ulangi, itu apa? Susah tersinggung, mudah memaafkan. Yang pertama. Yang kedua, susah tersinggung, susah memaafkan. Yang ketiga, mudah tersinggung, mudah memaafkan. Yang keempat, mudah tersinggung, susah memaafkan. Ulangi, siapa bisa mengulangi? Kita ulangi lagi ya. Manusia itu ada 4 jenisnya. Yang pertama, susah tersinggung, mudah memaafkan. Yang kedua, susah tersinggung, susah memaafkan. Yang ketiga, gampang tersinggung, mudah memaafkan. Yang keempat, mudah tersinggung, susah memaafkan. Yang paling baik yang mana itu? Ada 3, ada 1, ada 2. Pilpresnya sudah lewat. Yang terbaik yang mana? Nomor 1. Apa dari nomor 1? Susah tersinggung. Jarang sekali tersinggung. Sekali tersinggung, mudah memaafkan. Yang terbaik. Yang paling baik yang mana? 4. Apa tadi? Mudah tersinggung, susah memaafkan. Gampang sekali tersinggungnya. Apa saja, suara sadar saja bisa menjadi tersinggung. Gampang sekali tersinggung. Sekali tersinggung, susah sekali memaafkan. Kita semua ini masuk yang mana ini? Yang pertama yang lengkap, mudah-mudahan dan kita berlatih untuk menjadi jenis yang pertama, yaitu cara sekali tersinggung, gampang tersinggung, sekali tersinggung, gampang memaafkan. Baik, bagaimana caranya agar kita menjadi orang seperti yang nomor 1, yaitu gak mudah tersinggung dan gampang memaafkan. Dicaci, dimaki, dihina, ibaratnya itu adalah kata-kalimat anjing
Kalau tidak dimasukkan ke dalam hati, omongan orang tidak dimasukkan ke dalam hati. Kalau istilah akidah sekarang itu EGP, apa itu? Emang boleh bikin istilahnya pada sekarang itu EGP, ya. Tapi sekarang ini berarti udah semua ya, tahu kan istilah itu. Apapun EGP udah tak buat begini. Bagaimana caranya agar kita itu bisa menjadi seperti manusia jenis pertama? Caranya adalah dengan menyadari dan meyakini bahwa memaafkan itu menguntungkan di dunia dan di akhirat. Bagaimana itu caranya? Menyadari dan meyakini bahwa memaafkan itu menguntungkan di dunia dan di akhirat. Maka judul ngajak kita kan yang memaafkan yang beruntung. Gitu kan? Kebalikannya, yang tidak memaafkan itu rugi di dunia dan di akhirat. Kalau memaafkan untuk dunia akhirat, kalau tidak memaafkan rugi dunia dan akhirat. Berarti pembahasan berikutnya adalah apa untungnya dengan memaafkan di dunia, apa untungnya dengan memaafkan di akhirat. Ini pembahasan. Apa untungnya di dunia? Untungnya adalah hati menjadi tenang. Dengan memaafkan, hati itu menjadi tenang. Kalau tidak memaafkan, hati menjadi gelisah. Lawan tenang, gelisah. Kami kasih gambaran atau ilustrasinya. Kalau tadi tidak memaafkan, hati menjadi gelisah. Tidak memaafkan itu sama dengan mendendam. Tidak memaafkan alias mendendam. Mendendam kalau itu beraroma, andai kata mendendam itu kalau beraroma, aromanya busuk atau wangi, busuk. Mendendam itu kalau ada aromanya adalah busuk, seperti busuknya bau bangkai. Sementara memaafkan itu kalau ada aroma, ada bisa dihirup itu rasanya wangi atau busuk. Wangi, memaafkan. Mendendam itu baunya, aroma baunya itu busuk seperti busuknya bau bangkai. Bagaimana orang yang tentunya di sakunya itu ada cicak, tidak tahu misalkan ya, di sakunya itu ada cicak yang sudah mati, bagai cicak. Tentu dia tidak akan tenang hidupnya. Baunya enak terus. Ya. Beda dengan orang yang memaafkan, tadi seperti baunya, aromanya bau wangi, kemana-mana wangi, senang, tenang hatinya. Mendendam itu adalah buruk, baunya seperti bau bangkai. Memaafkan itu baik, kalau beraroma-aromanya wangi. Nah, bagaimana tadi bangkai tadi itu dimasukkan dalam hati, dendam tadi itu dimasukkan dalam hati, yang mana hati ini kemana-mana kita bawa, ke masjid kita bawa hati, ke pasar, kemanapun kita bawa hati yang busuk tadi, hidupnya tenang atau tidak tenang. Sementara
masalahnya sepele, ada masalahnya sepele, akan tetapi enggak masak sampai 7 turunan, ya Allah, sampai 7 turunan kalimat yang sering kita dengar, padahal kadang-kadang masalahnya sepele. Apa masalahnya sepele? Misalkan, dan ini sekali kalau terjadi pada saya mohon maaf, saya itu kalau malam akan kurang jelas penglihatan. Maka kadang kalau masalahnya sepele ya, kadang nggak menyapa. Itu bagi orang yang dari singgung, yang mendendam, dimasukkan di hati jadi masalah. Oh, biasanya nyapa. Tumben hari ini nggak nyapa. 7 turunan ya. Padahal masalah sepele, bisa jadi seperti saya, nggak begitu awas kalau malah terpaksa siapa ya ini ya, nama-namanya nggak tahu, tapi ya sedikit aja. Atau sebaliknya adalah papasan kok nggak senyum, nggak nyapa, bisa jadi mau ke pasar nggak usah belanjanya ini sekian nggak usah kayak itu. Kalau disuruh orang banyak bukan ini sepanjang jalan nggak usah ini. Jadi kalau sempat memperhatikan sekitarnya, yang kayak gitu jangan langsung ya sudah memaafkan. Baik, sekarang kita apa keuntungan ketika di akhirat? Keuntungan apa orang yang memaafkan di akhirat? Keuntungannya adalah dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senang apa tidak itu kalau kita itu dimaafkan oleh Allah? Senang dulu, senang. Kenapa? Karena dosa kita itu banyak sekali. Coba yang ini, angkat tangan yang dosanya sedikit. Ada angkat tangan? Oh, nggak ada ya? Nggak ada yang dosanya sedikit, nggak ada yang angkat tangan. Termasuk yang ngomong ini nggak berani angkat tangan. Dosa kita semua itu banyak sekali. Dan makanya kita itu butuh diampuni, butuh dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu caranya adalah dengan memaafkan kesalahan orang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala yughfar liman la yaghfir." Tidak akan diampuni orang yang tidak mengampuni. Wala yughfar amman la yaghfir. Dan tidak akan dimaafkan orang yang tidak memaafkan. Orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain tidak akan dimaafkan oleh Allah. Orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain maka tidak diampuni oleh Allah. Maka kita butuh ampunan dari Allah. Maka salah satu jalannya adalah dengan memaafkan orang lain. Ibu, kesalahan orang kepada kita bisa dihitung atau tidak jumlahnya? Bisa 5, 10, 100 bisa dihitung. Akan tetapi kalau kesalahan kita kepada Allah bisa dihitung tidak? Tidak bisa dihitung saking banyaknya. Maka mudah-mudahan maafkan kesalahan orang lain agar kesalahan kita yang banyak tadi dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keuntungan di akhirat
berinteraksi dengan orang lain itu ada resikonya, kadang cekcok, kadang bertengkar. Kemudian bagaimana caranya kita berinteraksi tetap dengan masyarakat, tetap hati kita tenang. Caranya adalah dengan menjadi manusia yang berjiwa besar, menjadi orang yang pemaaf. Bagaimana caranya agar menjadi orang yang pemaaf? Dengan cara menyadari dan meyakini bahwa memaafkan itu menguntungkan di dunia dan di akhirat. Apa keuntungan dunia? Hati menjadi tenang. Apa keuntungan di akhirat? Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini inti kajian pada kali ini. Pas momennya halal bihalal, maka buang jauh-jauh sifat pendendam. Kemudian hadirkan selalu di hati kita. Terus kita berlatih, tidak mudah apalagi dengan cara tadi itu menyadari manfaat untuk dunia akhirat, dan terus kita berlatih. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat mulia ini, yaitu menjadi orang yang mudah memaafkan. Terakhir, kami secara pribadi beberapa kali sempat kami hadir di hadapan ibu-ibu menyampaikan sesuatu sharing, sesuatu manakala dalam penyampaian kami ada hal-hal yang kurang tepat, ada hal-hal yang barangkali saja tidak berkenan di hati ibu-ibu, mohon dimaafkan. Bu, maaf saya. Demikian juga insya Allah apa yang mungkin saja ibu-ibu merasa itu perasaan ibu saja barangkali, aduh saya pernah nggak enak sama Pak nanti jadi gimana. Insya Allah kami nggak kepikiran seperti itu. Nanti hari ini kami tanamkan dalam hati yang kami pribadi, kami insya Allah sedikit pun tidak ada pikiran perasaan untuk menjadikan hati jalan dari kami. Artinya kalau sempat singgah tinggalkan langsung saya maafkan saat itu, maka insya Allah kami secara pribadi, ibu dan ibu keluarga kami sudah tidak